Selamat siang untuk kita semua. Selamat bertemu di SMP Negeri 1 kita dalam suasana kebersamaan. Pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Nya pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan di tempat ini guna mengikuti suatu kegiatan yang luar biasa yang akan dipandu oleh Ibu Rosa Tika. Tapi sebelum itu kita awal kegiatan kita dengan doa yang dipimpin oleh salah satu guru Bu Wahyu. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Saya ajak kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, syukur dan terima kasih atas rahmat dan berkat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami semua, agar apa yang kami dapat hari ini dapat berguna bagi perkembangan kami, perkembangan anak didik dan sekolah kami. Tuhan, Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pertama, sebelum kita masuk ke narasumber, pertama kita dibagi sepatah kata dua dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 ini. Waktu dan kesempatan dan persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya sebagai Kepala SMP Negeri 1 Nika. Yang saya hormati Ibu Rosa Tika sebagai narasumber guru penggerak dari SMP Imam Nika. Selamat siang untuk teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menghadiri kegiatan sosialisasi bagi Bapak Ibu guru hebat sebagai calon guru penggerak. Saya buka kegiatan ini dengan resmi. Terima kasih dan selamat datang. Waktu sepenuhnya kami serahkan ke narasumber. Baik, selamat pagi guru-guru hebat. Ya, selamat pagi, selamat ya menjelang siang, tapi kita tetap bersemangat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Kepala Sekolah yang telah menyiapkan saya uang dan waktu dengan menjadi guru penggerak atau mendaftar sebagai calon guru penggerak. Kita bukan saja menjadi seorang guru, tetapi kita itu menjadi teman belajar untuk berbagi. Kita menjadi seorang pribadi yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin saya akan memberikan satu ice breaking untuk teman-teman bisa menguasai profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai intrinsik yang terdapat di dalam diri seorang siswa. Bagaimana cara menguasainya? Mari saya undang kita semua berdiri. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Nanti kita bilang ya. Belajar Pancasila juga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, mari kita sama-sama melihat slide yang sudah Ibu siapkan. Siapa tahu yang ada di slide ini? Mungkin ada yang tahu? Iya? Iya. Ini adalah KHB Ki Hajar Dewanto. Yang ini adalah figur atau profil
dari pendidik. Ya, dia ini adalah seorang pelopor. Karena sekarang kita mau belajar guru putra, berarti kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dengan dia punya semboyannya adalah Ingarso Sungtulodo dan Ing Madya Mangunkarsa, dan di sebelah ujung sana itu adalah Tutburi Handayani. Jadi guru adalah figur yang memberi dorongan dari belakang, mendorong murid dari belakang. Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, di tengah dia memberikan teladan dan motivasi. Tutburi Handayani, dari depan dia itu memberikan contoh yang baik buat anak didiknya. Jadi ini kita pegang selama ini. Jadi kalau bilang Tutburi Handayani, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, itu adalah semboyan yang pertama kali dikasih oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Ya. Jadi ini kita tidak boleh lupa, karena ini kita punya Bapak. Dia ini adalah kita punya sesuatu yang tertua. Kalau kita jadi guru, maka kita harus tahu dia. Sepakat? Iya, sepakat. Ya. CGP Angkatan ke-7 Rosafika Septriani. Ya. Modul 1.4 adalah tentang budaya positif. Ya, apa itu yang terdapat di dalam budaya positif? Konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Apa itu paradigma? Paradigma itu adalah disiplin intelektual yang dapat mengubah cara berpikir, ya, bertutur kata, dan berperilaku. Jadi pikir, omong, dan buat. Itu namanya paradigma. Ini namanya disiplin intelektual. Disiplin itu penting. Disiplin. Kenapa disebut dengan disiplin positif? Ya, nanti sebentar ke depan pasti dijelaskan. Kita masuk terus. Motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ada 8 konsep dari modul budaya ini, modul budaya positif. Next. Ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Kita pinjam dari seorang psikiater, ya, yang bernama William Glasser. Ya, dia membuat suatu teori, namanya teori kontrol. Ya, teori kontrol atau kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori atau teori pilihan. Ya, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu ada sebuah perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Jadi ini peran kita sebagai guru kepada anak. Ya. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Jadi kita jangan kritik, kita jangan membuat kritik kepada anak, karena anak itu dia akan apa? Dia itu akan merasa tertekan, dia malu. Ya. Guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Sebentar nanti akan terbangun dalam diskusi. Oke? Pertama, mengapa kita
melakukan sesuatu. 3, mendapatkan hadiah atau uang. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Jawabannya bebas. Ini bukan mau tahu dia punya jawaban benar atau tidak ya. Tetapi ini jawaban yang memang dari diri sendiri nih. Ini saya mau melatih adik-adik untuk mau menjawab secara jujur. Problematiknya, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Tidak. Mendapatkan hadiah atau uang? Tidak. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepuasan? Iya. Tepuk tangan buat orang yang pertama. Bagus ya? Apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Disiplin itu apa? Adalah suatu sikap, perilaku, ya, tertib. Iya, benar sekali. Tertib, mengikuti aturan dan apa yang dibuat di sekolah yang menjadi sebuah keyakinan. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kenapa? Sudah merdeka kok disiplinnya harus kuat. Kenapa Pak Reno? Ya Bapak Guru Matematika. Karena kita mengatur diri kita sendiri. Tidak ada lagi orang yang memerintah kita. Karena kita sudah merdeka. Kita mengatur sendiri sesuai dengan nilai-nilai intrinsik. Orang bilang nilai intrinsik itu berarti nilai yang terbangun dalam diri kita sendiri. Seperti apa? Disiplin, tanggung jawab, peduli, mandiri, kreatif, inovatif, jujur. Banyak nilai intrinsik yang ada dalam diri kita, banyak sekali. Kemudian, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi kalau misalnya kita tidak ada motivasi internal, kalau misalnya kita tidak disiplin, sering datang terlambat, masuk kelas terlambat, ke dalam kelas tidak bawa dengan perangkat pembelajaran, datang bawa kertas saja doang, kita mau ajar apa kepada? Pasti ada teman lain yang bilang, kenapa kau tidak bawa bahan ajar? Kenapa kau tidak bikin RPP? Ada teman guru tidak butuh itu. Dia tidak butuh itu kenapa? Karena dia merasa bahwa itu tidak penting. Padahal itu sangat penting. Kalau kita mau masuk ke kelas berarti kalau kita harus memiliki bahan ajar atau skenario pembelajaran. Apa itu merdeka? Merdeka itu artinya iya, tanpa ikatan. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri. Jadi kita tidak perlu memerintah orang lain. Weh, harus seperti ini. Tidak usah memerintah orang lain, tapi perintah kita punya diri sendiri. Memerintah diri sendiri. Demikian Ki Hajar Dewantoro sejalan dengan pandangan Dian Bose dalam bukunya Restructuring School Discipline atau disiplin sekolah, bahwa arti kata disiplin berasal dari dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar, dan dari akar katanya adalah murid atau pengikut. Ya, jadi tadi kan kita bilang disiplin itu adalah aturan. Ternyata Bapak Ki Hajar Dewantoro bilang ternyata disiplin itu adalah apa? Belajar dan murid, ya, jadi pengikut, jadi belajar dan
tujuan kita itu apa? Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik tadi yang Ibu Rosso sudah bilang tadi, jujur, sabar, jangan cepat emosi. Apalagi kalau kita itu menghadapi anak-anak itu, karena diajar zaman dulu bilang anak-anak itu seperti biji jagung, mereka itu seperti padi. Kita guru adalah petani, kita boleh menanam padi, tetapi kita tidak bisa merubah kodrat padi itu menjadi kedelai, menjadi tumbuhan lain. Kemudian kita tanam padi, pasti kita tuai padi. Itu diajar di luar dengan tidak jauh dari kodrat alam. Ya. Kodrat alam mereka itu adalah mereka terbentuk dari rumah, dari keluarga. Ya. Mereka itu datang dari keluarga. Kita guru harus tahu. Jadi misalnya kalau mereka punya perilaku, mereka punya sikap yang tidak betul, kita bisa gali kira-kira kenapa mereka itu sampai seperti itu terhadap saya. Benar adik-adik? Benar ya, guru-guru hebat ya, benar. Ada guru yang dia tidak mau tahu anak itu dapat dari mana. Mungkin dia itu berontak dengan kakak karena dia mengalami stres dari rumah, diperlakukan secara tidak baik dari rumah. Kita jangan datang di sini langsung kita vonis dia, kau salah, kau tidak benar, tapi kita bujuk dia ya. Apalagi kita guru memiliki intrinsik tadi, nilai kebijakan dari dalam diri kita. Jadi kita harus apa yang pertama itu kita harus mengolah emosi. Saya juga nanti jadi CPG dulu baru saya bisa mengolah emosi karena saya orang cepat emosi terhadap anak-anak. Apalagi kalau mereka tidak buat tugas. Saya sudah kasih batas waktu kerja belum antar. Betul toh Bapak Ibu guru hebat? Iya, kita pasti emosi. Coba ini saya minta Ibu Manis guru bahasa Indonesia bisa share pengalaman kalau anak-anak belum kumpul tugas, kasihan dia batuk ya. Bagaimana Ibu? Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya mau sharing sedikit tentang disiplin dan mengerjakan tugas. Kalau dari saya ambil contoh misalkan kemarin siswa siswi ini saya minta mereka untuk di KD 3.2 kemarin itu ada salah satu materi harus mempresentasikan cerita pendek. Anak harus menyusun cerita pendek. Kemudian dalam perjalanan ada siswa yang tidak sempat mempresentasikan itu karena memang tidak disusun. Di sini untuk nilai sendiri jelas saya tidak kasih. Saya harus bercerita sedikit mengenai interaksi ayah. Waktu itu saya sampai sekitar jam 3 saya belum pulang. Saya panggil lalu saya bertanya, kenapa kamu tidak kumpul? Awalnya dia diam. Anak yang terlihat begitu tegar dan nakalnya, waktu itu siswa ini sampai dengan menangis, laki-laki. Lalu dia mulai berkisah. Dia mulai berkisah bagaimana dia di rumahnya itu diperlakukan seperti apa. Sampai pada titik terakhir, saya bilang, coba engkau jadikan engkau punya cerita ini sebagai sebuah tulisan. Engkau tidak usah presentasi lagi, karena ibu berpikir bahwa engkau sudah presentasi. Bagus sekali, tinggal engkau jadikan sebuah tulisan. Ya, anak ini kemudian dia bilang tulis saja seperti yang engkau bisa. Besoknya dia bawa tulisannya, memang kalau dilihat dari kaidah kebahasaannya masih jauh dari kata sempurna. Lalu kemudian saya bilang, oke, coba engkau bawa pulang lagi, kau perbaiki, kau baca lalu kau perbaiki sendiri. Ya. Besoknya dia bawa lagi, dan jujur saya melihat bahwa tulisannya itu bagus. Lalu saya mengangkatnya menjadi cerita di drama musikal yang kemarin kami persembahkan untuk Bapak Semua. Ya. Itu cerita. Terima kasih. Baik Ibu Manis, ini share yang luar biasa bahwa kita ini adalah pemimpin pembelajaran. Jadi kita itu
harus berhamba pada siswa. Jadi kita bukan berhamba artinya kita nanti mau sembah sujud mereka seperti seorang maha, bukan. Berhamba itu berarti kita seperti tadi ibu bilang tadi. Ternyata hukuman menjadi sebuah drama musikal itu luar biasa, hebat. Kenapa? Dari dia punya kegagalan, sikap dia yang gagal menjadi sebuah sikap yang sukses. Jadi dari dia gagal, dia tidak mengumpulkan, dia punya latar belakang yang terpuruk, akhirnya Anda tulis saja. Dan guru sekarang itu yang dibutuhkan adalah guru yang inovasi seperti itu. Jadi dia merubah anak dari identitas gagal, jadi yang tidak kita harapkan menjadi identitas. Di sana dia menjadi apa? Seorang siswa yang bisa jujur dan terbuka. Dia memberi dirinya bahwa saya ini seperti ini, karena sudah tidak ada tekanan, karena dia merdeka. Dia menyampaikan sesuatu secara bebas. Ya, dan ibu mengambilnya itu menjadi sebuah karya yang luar biasa, dan anak itu akan merasa bangga, luar biasa. Berikut, ya, segitiga restitusi. Ini yang mungkin paling baru buat kita. Segitiga restitusi itu apa? Ini adalah disiplin positif yang sebenarnya. Itu dia menggali kita punya nilai-nilai dari dalam diri kita atau intrinsik. Yang pertama, ya, ada sisi yang disebut dengan triangle restitution, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau dia bikin salah, jangan bilang vonis dia salah. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan. Pernyataan dan pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Satu, teori Thornton menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, itu yang tadi ya, masih ingat toh motivasi intrinsik. Kemudian saat perilaku telah divalidasi, identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ya, terima kasih.